Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Hari ini kita akan membaca ketiga tulah, yaitu tulah yang kedua, tulah yang ketiga, dan juga tulah yang keempat. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di dalam menghukum Firaun dan juga orang Mesir. Dan kita akan melihat juga bagaimana kekerasan hati Firaun. Kita akan membacanya dan merenungkannya bersama-sama. Seperti biasa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baik kita bernyanyi sebuah lagu dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemilapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena Engkaulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam apa yang akan kita baca hari ini, yaitu tulah-tulah yang Tuhan berikan, kita melihat kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhannya kita, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allahnya kita sendiri. Mari kita sama-sama membuka kitab Keluaran pasal yang ke-8. Kita membaca dan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap di alam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, dan segala pegawaimu. Nah, Tuhan berfirman melalui Musa, berkata kepada Firaun, biarkanlah rakyatku atau umatku pergi untuk menyembah aku, kalau tidak aku akan memberikan kamu sebuah tulah. Nah, tulah yang kedua adalah katak. Katak akan datang dari sungai Nil dan memenuhi Mesir. Tidak ada tempat yang tidak ada kataknya. Itu maksudnya di sini. Jadi setiap tempat, baik itu yang ada di luar rumah sampai yang ada di dalam rumah, semuanya akan penuh dengan katak. Dari mana katak yang banyak ini? Ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam memanggil begitu banyak katak untuk memenuhi Mesir. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.
Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Nah, kita melihat di sini yang kemarin-kemarin kita tidak singgung, yaitu sebuah perbedaan kuasa antara Tuhan dengan para ahli jampi ini. Nah, kalau Tuhan menyuruh Harun, yang dia lakukan cuma mengambil tongkatnya dan meletakkannya di atas air, maka katak-katak muncul. Mengambil tongkatnya, meletakkannya di atas air, maka air menjadi darah. Tetapi para ahli-ahli sihir ini harus menggunakan mantra-mantra. Nah, itu adalah kebiasaan mereka. Saudara-saudara, jikalau kita melihat di luar sana, begitu banyak mereka ini yang suka menggunakan mantra untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka luar biasa. Ya, bisa kita katakan memang luar biasa, karena sesuatu yang tidak alami mereka bisa lakukan, tetapi bukan berarti mereka datang daripada Allah. Saudara-saudara, di kampung halaman saya bahkan para dukun menggunakan Alkitab untuk mendukun, mengucapkan mantra-mantra mereka, tapi sebelumnya mereka akan menggunakan Alkitab. Kemudian setelah mereka membaca 1-2 ayat di dalam Alkitab, mereka akan menggunakan mantra-mantra mereka juga, menggunakan media-media seperti contohnya arang atau kemenyan atau memotong anak ayam, ayam putih, ayam hitam, segala macam. Ini adalah mantra. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tanpa melakukan itu, iblis tidak akan datang untuk menolong mereka. Iblis memiliki kuasa dan dia juga bisa melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil. Iblis melakukannya untuk menipu kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap para dukun. Bukan hanya berhati-hati, jauhi mereka dan jangan pernah pergi ke dukun. Karena itu melanggar firman Tuhan. Nanti kita akan melihat perintah Tuhan agar kita tidak pergi ke dukun sama sekali. Walaupun kita berkata bahwa mereka memiliki kuasanya daripada si iblis. Sebab di sini juga kita melihat firman Tuhan memberitahukan kepada mereka memang memiliki kuasa, tetapi kuasa mereka kita akan melihat bahwa tidak lebih besar atau sangat kecil daripada kuasa Tuhan. Oke, di sini kita melihat Harun dan Musa melakukan hal tersebut, dan kemudian di ayat 6 dikatakan, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami, maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Nah, di sini kita melihat bahwa Musa berbicara kepada Firaun. Firaun memanggil Musa dan berkata kepada dia, pergilah, mintalah kepada Tuhanmu supaya kiranya dia menghentikan kata-kata ini, mengembalikan kata-kata ini ke tempatnya. Dan Musa berkata, tentu, tetapi kamu harus mengizinkan mereka pergi. Firaun berkata, aku akan izinkan mereka pergi, besok pergi. Besok boleh pergi, katanya. Nah, di sini juga kita melihat suatu perkataan Musa yang kita bisa pelajari kenapa Tuhan melakukan mujizat. Itu bukan semata-mata untuk kesenangan pribadi manusia. Bukan semata-mata untuk manusia mendapatkan sesuatu yang baik. Bukan. Tetapi untuk memanifestasikan kekuasaan dan kekuatannya yang luar biasa. Di sini dikatakan Musa tadi di ayat 10, jadilah seperti katamu itu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Tidak ada yang seperti Yehova. Tidak ada yang seperti Yahweh. Tidak ada yang seperti dia. Hanya dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, yang berkuasa. Dan di sini kita melihat, bahkan Allah-Allahnya Mesir tidak bisa melakukan apa-apa untuk menentang dan melawan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, Allahnya orang Israel, dan tidak lain dan tidak bukan Allahnya kita, Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan dia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tenang di dalam lindungan tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa melawan kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan namanya sakit penyakit untuk datang di dalam diri kita, kita tidak akan pernah sakit. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tentunya di balik atau di hal yang terbalik, yang sama dengan itu adalah kalau Tuhan mengizinkan penyakit
sakit penyakit datang menggerogoti tubuh kita, maka itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menentang kehendak Tuhan tersebut, izin Tuhan tersebut. Tidak ada. Kalau di luar sana kita bekerja, kita melayani Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalaupun orang-orang membenci kita, kalaupun orang-orang tidak suka dengan kita, tidak masalah. Sebab kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau Dia mau menyelamatkan kita dari kebencian orang-orang tersebut, Dia akan mampu melakukannya. Dan kalaupun Dia tidak, Dia mengizinkan kita teraniaya, bahkan mati di dalam kebenaran. Kita harus percaya kepadanya sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup membawa kita ke surga. Jadi apa yang kita takutkan? Di dalam dunia ini kalau Dia mau menolong kita, kita selamat. Kalau di dalam dunia ini Dia izinkan kita mati, tidak masalah, kita juga selamat. Karena kita akan pergi ke surga. Itu janjinya kepada kita. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan tentunya bisa membawa kita ke surga. Itu yang kita lihat di sini. Di ayat 12 dikatakan, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberitahukan kepada Musa dan Harun, jangan berekspektasi tinggi. Firaun tidak akan membiarkan engkau pergi. Ia akan mengeraskan hatinya dan aku akan mengeraskan hatinya. Aku akan menggunakan kekerasan hatinya untuk menghukum dia dan orang Mesir. Tuhan sudah berkata dan tidak ada yang bisa menggagalkan hal ini. Kita melihat di sini, Firaun tadi berkata, besok boleh pergi. Tetapi setelah dia melihat kelegaan, kata-kata sudah mati, tidak lagi datang, tidak lagi naik ke atas dirinya, tidak lagi masuk ke dalam rumahnya, sudah dikumpulkan. Walaupun masih berbau busuk, tapi sudah ada kelegaan. Dia berkata, tidak boleh pergi. Dia berbohong. Dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mengizinkan mereka pergi. Saudara-saudara, hati-hati. Kekerasan hati kita jangan-jangan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kita. Oleh karena itu, daripada kita mengeraskan hati kita dan berkata, aku tidak mau percaya kepada Tuhan, lebih baik kita datang kepadanya dan tunduk dengan kerendahan hati meminta agar Dia menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak ada dosa yang di hadapan Tuhan terlalu besar sampai Dia tidak mengampuni kita. Dia akan mengampuni kita. Itu yang dikatakan dalam firman-Nya. Jadi jangan seperti Firaun. Berhenti seperti Firaun. Berhenti menolak Tuhan. Berhenti mengeraskan hati daripada Injil Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Itulah yang ketiga, nyamuk. Oke, nyamuk. Ingat, yang pertama darah, kedua katak, yang ketiga nyamuk. Kali ini yang dipukul bukan air, tetapi debu tanah. Dan debu tanah yang dipukul itu berubah menjadi nyamuk. Ayat 17, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Tulah pertama, para ahli-ahli jampi bisa melakukannya. Tulah kedua juga bisa melakukannya. Sampai tulah yang ketiga, mereka tidak bisa melakukannya lagi. Saudara-saudara, iblis memiliki batasan kuasanya. Memang dia memiliki suatu kuasa yang lebih daripada manusia, yaitu bisa melakukan sesuatu hal yang mustahil bagi manusia untuk lakukan. Tetapi kuasanya ini tidak akan sampai sangat luar biasa, karena ada batasannya. Dan ini baru tulah yang ketiga. Mereka sudah tidak bisa melakukannya. Kita mengetahui bahwa ada 10 tulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Kita lihat betapa kecilnya kuasa daripada si iblis. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan tertipu oleh si iblis. Di dalam kehidupan saya mengalami penipuan-penipuan daripada dukun-dukun. Memang bukan saya yang melakukannya, tetapi saya merasakannya sebab keluarga saya yang melakukannya. Saya mengatakan hal ini sebab dalam kehidupan kami sebagai keluarga sudah berapa kali kami mengalami yang namanya pencurian di rumah, pencurian di rumah. Dan dalam pencurian tersebut selalu saja dibawa kepada dukun, untuk dukun pergi cari tahu siapa pencurinya.
Untuk dukun panggil, katanya bisa memanggil pencuri itu untuk datang dan mengembalikan semua yang sudah dia curi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa. Saudara-saudara, jangan mau ditipu. Karena mereka ini hanya mau mengambil uang kita. Dan kalaupun bisa mereka melakukan sesuatu, itu adalah sesuatu kejian di mata Tuhan. Kita pasti akan dimarahi oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan oleh karena kita pergi kepada mereka. Jadi saudara, jangan pernah kita tertipu oleh mereka. Mereka memang bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Tetapi kuasa mereka jauh di bawah kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang murka terhadap kita harus sangat berhati-hati. Karena kuasanya lebih jauh besarnya daripada mereka. Jadi saudara-saudara, di ayat 19 dikatakan, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Mereka harus mengakui, mau tidak mau. Mereka di dalam kebingungan mereka, tidak tahu kenapa mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi Harun dan Firaun bisa melakukannya. Jadi mereka mau tidak mau mengakui, ini adalah tangan Allah. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Jadi jangan panggil kami lagi, kami menyerah. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Para dukun juga harus menyerah di hadapan tangan Tuhan. Saudara, kalau ada di antara kita yang mendengar ini, dan kita adalah seorang dukun, atau ada saudara kita adalah seorang dukun, bawa mereka kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan begitu luar biasa. Mereka tidak ada apa-apanya. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Tuhan yang luar biasa kuasanya ini. Sebaiknya mereka takut dan datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Di sini dikatakan, tapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, dia tidak akan membiarkan mereka pergi untuk penghukuman bagi Firaun dan orang Mesir. Nah, di ayat 20 sampai selanjutnya kita akan membaca tentang tulah yang keempat. Nah, ini adalah tulah yang kita sebut sebagai lalat pikat. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, pergi katakan kepada Firaun seperti ini, bahwa akan terjadi lalat pikat. Dan ketika itu terjadi, aku mau membedakan antara engkau dan juga umatku. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Tuhan mau menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa memang ini adalah umat pilihannya. Dia mau mereka berbeda dengan mereka. Kalau orang Mesir, Firaun, mendapatkan penghukuman daripada Tuhan, umat Tuhan ini tidak akan mendapatkan penghukuman. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang eksklusif. Kembali saya ingatkan, ini adalah sebuah hal yang eksklusif, terjadi pada masa ini dan belum tentu terjadi pada masa kita sekarang. Pasti nanti akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu di dalam kitab Wahyu. Ketika kita membaca kitab Wahyu tentang apa yang akan terjadi di masa akhir, yaitu pada saat Tuhan akan menghukum dunia ini, dia akan memberikan perbedaan antara mereka yang memiliki tanda daripada antikristus dan mereka yang memiliki tanda daripada Tuhan. Dan itu terjadi di masa yang akan datang. Jadi masa di mana antikristus akan muncul dan memerintah dunia ini. Saat ini belum terjadi. Jadi apa yang kita alami saat ini, kita tidak bisa katakan, oh bahwa Tuhan, lihat di dalam kitab Keluaran ketika dia memberikan tulah lalat pikat, dia membedakan antara orang Mesir dan orang Israel, umatnya. Maka kita juga adalah umat Tuhan. Maka segala hal yang terjadi dalam dunia ini seperti musibah, pandemik, apa segala macam, kita anak-anak Tuhan tidak akan kena. Saudara-saudara, jangan mengambil ayat ini dan mengaplikasikannya dengan sembarangan terhadap diri kita. Sebab di sini sangat khusus. Tidak terjadi setelah itu. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa ini adalah penghukuman atas dunia. Contohnya pandemi yang sedang kita alami saat ini. Ini adalah penghukuman terhadap dunia dan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan tidak akan kena. Aku akan memberikan perbedaan antara orang yang tidak percaya Tuhan dan orang yang percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakannya. Jadi karena Tuhan tidak pernah mengatakannya, jangan kita sembarangan mengklaim dan mempermalukan diri sendiri. Saudara-saudara, berhati-hatilah
membaca firman Tuhan dengan sesuai dengan konteksnya. Kalau itu bertentangan dengan konteksnya, kalau ayat firman Tuhan kita keluarkan dari konteksnya dan kita tafsirkan dan itu bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan lainnya termasuk konteksnya, maka itu adalah penafsiran yang salah. Itu adalah aplikasi yang salah. Semuanya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi kita harus berhati-hati karena kalau tidak kita akan jatuh ke dalam kesesatan yang merugikan diri kita sendiri. Oke, jadi di sini eksklusif hanya untuk saat ini di mana Tuhan akan memberikan perbedaannya. Ayat 24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat. Bayangkan kalau kamu memiliki dan melihat begitu banyak lalat di mana-mana. Sedikit saja lalat di rumah kita tahu betapa sengsaranya kita. Kalau begitu banyak, bayangkan penderitaannya. Ayat 25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Di sini kita melihat bahwa Firaun berkata, oke, kamu boleh mempersembahkan korban bagi Tuhan, tapi di sini, di negeri ini saja, jangan pergi kemana-mana. Musa berkata, tidak mungkin, karena apa yang kami persembahkan adalah kekejian bagi orang Mesir. Dia berbicara di dalam sebuah logika, sebuah hal yang ilmiah. Saudara-saudara, di dalam memberikan tanggapan, di dalam memberikan jawaban, kita bisa menggunakan hal-hal yang berlogika, tidak masalah. Kita menggunakan hal-hal yang berlogika, tapi benar, tepat, sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan kebenaran. Dan di sini tentu alasan yang paling besar adalah perintah Tuhan Allah untuk pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Tetapi di samping itu ada juga logikanya atau ilmiahnya, di mana kalau kami melakukan hal di sini orang Mesir akan marah terhadap kami. Bukankah engkau tahu itu Firaun? Jadi sesuatu yang jelas ada di hadapan mata mereka dan mereka mau mengatakan bahwa kami harus pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Dan ini adalah kembali kita mengingat bahwa ini adalah ungkapan bukan untuk berbohong, bukan untuk menipu Firaun dan orang Mesir setelah nanti berjalan selama 3 hari perjalanan jauhnya lalu kemudian mereka lari. Tidak, bukan demikian. Tetapi ini adalah ungkapan betapa Firaun tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Sebab kalau dikatakan pergi sampai selama-lamanya, yaitu pergi ke tanah Kanaan dan tidak akan kembali lagi, itu adalah sesuatu yang besar. Hal yang kecil ini saja, hanya pergi 3 hari perjalanan jauhnya, mereka tidak diizinkan. Kita bisa melihat Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa begitu kejamlah Firaun di dalam memperlakukan bangsa ini. Di sini kita melihat di ayat 27, maksud saya ayat 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun dan pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Firaun berkata, oke, karena itu permintaanmu, pergilah ke padang gurun. Tapi jangan pergi jauh-jauh ya. Pergi, kamu boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Oke, pergi ke sana. Tetapi kembali. Lalu Musa berkata, oke, tapi jangan berbuat curang lagi. Artinya jangan berbohong lagi. Kali ini engkau mengatakan pergi, jangan berbohong lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kita membaca ayat 30. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya daripada Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Ayat 32, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Apa yang terjadi? Firaun kembali mengingkari perkataannya. Semuanya ini sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan izinnya daripada Tuhan. Karena Tuhan memang mau menghukum Firaun dan orang Mesir oleh karena apa yang jahat yang mereka telah lakukan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat di sini sangat sederhana. Kesederhanaan ini adalah Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Manusia yang mencoba melanggar firman-Nya, menentang Dia, akan gagal dan dihukum olehnya.
Oleh karena itu saudara-saudara, jangan kita seperti Firaun, tetapi baiklah kita seperti Musa dan Harun, yang di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, tunduk kepada kehendaknya di dalam kehidupan kita, maka tangan Tuhan yang begitu luar biasa kuasanya akan menolong dan melindungi kita. Menolong dan melindungi kita dalam dua arti: membebaskan kita dari segala hal yang sangat menyakitkan kita di dalam dunia ini, masih di dalam dunia ini, agar kita masih bisa terus bersaksi baginya, atau kita akan pergi bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.